KKN di Desa Penari. Belakangan ini menjadi sorotan masyarakat sejak awal penayangannya pada 30 April 2022 lalu. Banyak yang penasaran dengan film horor Indonesia yang diangkat dari kisah nyata 13 tahun silam. Anda bisa nyimak cerita lengkap KKN di Desa Penari versi Nur. Seperti yang telah diketahui, sebelum diangkat ke layar lebar, cerita KKN di Desa Penari lebih dulu viral di Twitter. Kisah mistis itu dialami oleh 6 mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata atau bisa disebut dengan KKN. Keenam mahasiswa tersebut bernama Ayu, Nur, Widya, Bima, Anton, dan Wahyu. Adapun kisah KKN di Desa Penari dibagi menjadi 2 versi cerita, yakni versi Nur dan Widya. Lantas seperti apa cerita lengkap KKN di Desa Penari versi Nur? Yuk simak ulasannya berikut ini. Nur merupakan gadis yang memiliki cita-cita menempuh pendidikan di universitas yang ia impikan sejak kecil. Bulan demi bulan telah ia lalui hingga akhirnya sampailah dia pada semester akhir yang menuntutnya untuk menyelesaikan tugas pengabdiannya kepada masyarakat atau dikenal dengan KKN. Nur dan keenam teman-temannya harus mencari tempat KKN sendiri lantaran mereka tidak berkesempatan turut mengikuti KKN yang telah ditentukan dari kampus. Hari demi hari pun berlalu dan tiba saatnya Nur berangkat ke desa yang menjadi lokasi KKN. Nur pun melihat mobil kijang yang berhenti. Keluarlah Ayu sahabatnya disusul dengan seseorang laki-laki di belakangnya. Nur membatin, mungkin itu Mas Ilham. Ayu terlihat begitu antusias menceritakan desa tersebut. Sementara Nur, ia merasa tidak nyaman. Sebenarnya banyak hal yang membuat Nur merasa bimbang, salah satunya tentang lokasi. Ia sudah banyak mendengar rumor tentang daerah timur, salah satunya tentang kemistisannya. Keadaan mistis bukan hal yang baru bagi Nur, bahkan ia sudah kenyang dengan berbagai pengalaman akan hal tersebut. Benar saja, perasaan tidak enak itu terus bertambah seiring dengan mobil yang terus melaju. Salah satu pertanda buruk terjadi adalah ketika mau memasuki kota, Nur bertemu dengan seorang kakek. Tak hanya itu saja, si kakek menggelengkan kepalanya seolah memberikan isyarat pada Nur yang ada di dalam mobil. Namun Nur tidak bisa mengambil keputusan apapun, sebab ada teman yang lain yang menunggu kabar baik dari observasi hari ini. Di tengah hutan yang gelap, Nur mendengar suara yang memanggil-manggil namanya. Dan tidak lama kemudian terlihat lampu menyala dan suara motor. Mas Ilham melambaikan tangannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Nur melihat sosok wanita yang sedang menari di atas batu, seakan menyambut dirinya yang datang di desa tersebut. Penari itu kelihatan matanya tajam dengan paras elokan cantik. Kemudian si wanita tersebut senyum seolah sedang menyambut tamu yang sudah ia tunggu. Setelah memasuki desa, Mas Ilham kemudian berpeluk kangen dengan seorang pria yang mungkin seumuran dengan ayahnya yang ada di rumahnya. Pria itu terlihat ramah dan murah senyum. Kemudian Ilham menyampaikan maksud kedatangan untuk meminta izin diadakan kegiatan KKN di desa tersebut. Pada saat itu, Pak Prabu dengan keras menolaknya hingga suasana itu menjadi tegang. Tentunya ia sudah tahu masyarakat mendapatkan akses air hanya dari sungai yang ada di desa tersebut. Jadi ini menjadi ide mereka membuat sumur agar lebih efisien. Seiring berjalannya waktu, Nur melihat di atas batu tersebut berdiri sosok hitam dengan mata tajam menyala.
Meski hari siang bolong, Nur bisa melihat dengan jelas kulitnya yang ditutupi oleh bulu. Selain itu, ia juga memiliki tanduk kerbau. Karena tidak ada akses jalan untuk mobil, tanpa membuang waktu mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalanan setapak dengan lumpur karena gerimis, pohon besar dan gelap dengan kabut di sana-sini mewarnai sepanjang perjalanannya mereka. Nur dan Ayu pergi ke dapur atau disebutnya pawon. Dengan wajah Nur yang masih tegang, ia masih ingat matanya tidak mungkin setelah melihat sosok makhluk itu. Ayu pergi meninggalkan Nur, sementara Nur tidak mungkin menceritakan apa yang ia lihat. Ayu bahkan tidak percaya dengan hal yang gaib. Nur mulai menangis. Ia tahu makhluk itu masih di sana, seakan tidak terima dengan apa yang ia lakukan, meminta bantuan kepada Tuhan. Kemudian beliau melontarkan ucapan yang bernada mengancam, seakan-akan Pak Prabu menjaga sesuatu yang sakral di tempat itu. Pak Prabu melarang mereka melewati sebuah gerbang atau gapura yang berada di tengah hutan. Jika melanggarnya, maka akan terjadi sesuatu pada mereka. Saat melewati sebuah mata air bernama Sinden, Nur sudah merasakan perasaan tidak nyaman. Sinden itu terdiri dari anak tangga yang disusun dengan batu bata merah. Tampaknya bangunannya sudah sangat tua, namun ada air jernih di dalamnya. Tanpa sepengetahuan Nur, Bima dan Ayu mereka melewati gerbang di tengah hutan yang dilarang. Kemudian diketahui Nur memiliki kodam makhluk halus yang menjaga dirinya sejak kecil. Dia tahu ada yang melanggar peraturan. Yang diketahui Bima dan Ayu pelakunya. Bima kemudian harus membuat perjanjian dengan Badarauhi untuk membuatnya memikat Widya. Harus mengawini Badarauhi, anaknya itu berwujud ular. Sekali melahirkan bisa lahir ribuan ekor ular, kata Mbah Buyut pada Widya. Sebelum Bima menghembuskan nafas terakhirnya, Widya dan Nur minta kepada Mbah Buyut untuk membiarkan Bima dan Ayu berada di desa penari, agar mereka berdua bisa diselamatkan dari Badarauhi itu. Namun pihak dari keluarga Bima dan Ayu tidak ingin mereka berdua berada di desa penari tersebut dan tetap membawa mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Hingga pada akhirnya Bima menghembuskan nafas terakhirnya setelah 3 hari pulang dari desa penari tersebut. Sul Ayu yang meninggal 3 bulan kemudian, diceritakan sukma mereka masih tertinggal di sana. Konon katanya arwah Ayu pun dikisahkan masih harus terus menari untuk menebus kesalahannya.